Ya, Dik. Masya Allah, siap. Oke, terima kasih, Mbak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak teman-teman, suara saya sudah jelas. Bapak Ibu dan Akang Teteh. Sudah, Pak, sudah jelas. Iya, siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan syukur kehadirat Ilahi Robi yang mana atas berkah serta karunia-Nya pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersama-sama berkumpul bersama dalam acara webinar bagaimana atau praktik mudah membagi waris. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita semua yang insya Allah masih taat pada ajarannya. Nah, sebelumnya perkenalkan Bapak, Ibu, Akang, dan Teteh. Nama saya Didi Riyadi. Insya Allah hari ini atau pada webinar sesi pertama kali ini, insya Allah saya yang akan jalannya acara ini gitu ya. Mohon bantuannya juga kepada Bapak Ibu. Kemudian juga selamat datang kepada Mas Syamsu yang sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Beliau nanti yang akan menjadi pemateri pada webinar kali ini. Beliau merupakan Dewan Syariah Rumah Amal Salman. Nah, seperti itu. Oke, kemudian mohon maaf ya, ada sedikit keterlambatan karena ada sedikit kesalahan teknis. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu, Akang dan Teteh telah bersedia hadir pada webinar sesi pertama kali ini. Dan mungkin agar tidak tidak membuang-buang waktu, kita langsung saja waktu dan tempat kita persilahkan kepada Mas Syamsu Basyarudin yang insya Allah hari ini akan menyampaikan materi pada sesi pertama. Kepada Mas Syamsu dipersilahkan, Mas Syamsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dimut. Innaka Hamidum Majid. Amma ba'. Sahabat sekalian, adik-adik, ikhwan, akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Jadi kesempatan webinar atau pelatihan melalui daring online ini direncanakan 2 hari berturut-turut, hari ini dengan besok. Itu pun masing-masing mungkin dengan durasi waktu lebih kurang 1,5 jam ya. Karena target kita hanya agar nanti setiap peserta itu ke depan, terutama untuk kasus-kasus yang elementer dan sederhana, bisa melakukan perhitungan sendiri.
Bahkan sebetulnya dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, sudah banyak memang yang para pakar yang membuat aplikasi software itu untuk perhitungan waris ya, sehingga tinggal memasukkan data ahli waris dari pewaris itu langsung keluar hasilnya ya. Tentu itu sangat memudahkan bagi siapapun, tapi dalam kenyataan memang tidak semua atau belum semua menggunakan itu, dan tetap banyak yang datang untuk berkonsultasi. Lalu tentu itu harus kita bantu sebaik-baiknya, karena paling tidak itu menunjukkan ketaatan, komitmen, kecintaan pada syariat, kecintaan pada Allah dan Rasulnya ya. Jadi oleh karena itu kali ini kita hanya menempuh jalan tengah ya. Jalan tengah itu hanya menunjukkan struktur berpikirnya saja ya. Bahkan kajian yang sifatnya tafsir ayat sampai ke pemahaman fikihnya kita taken for granted saja, mengambil dari yang sudah ada. Walaupun nanti pas ada perbedaan pendapat, saya akan sampaikan, termasuk tabel yang saya usulkan dipakai itu nanti perlu direvisi dalam perbedaan pendapat tersebut ya. Karena terus terang perhitungan warisan ini sebetulnya sederhana kan. Ayat tentang teknis perhitungan warisan yang menyebutkan bagian-bagian hak, katakanlah ashabul furud, itu hanya 3 ayat saja. An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 12, lalu An-Nisa ayat 176. Tentu nanti dilengkapi berbagai hadis ya, yang menafsirkan atau merinci lebih lanjut. Dan ini sangat sederhana, perhitungannya pun pada dasarnya bukan matematika, malah kalau boleh disebut matematika, ya matematika elementer, yaitu aritmetika. Jadi hanya menyangkut pecahan, lalu ada penambahan, pengurangan dalam tertentu kalau ini pecahan, untuk menyamakan penyebutnya, pembagian dan perkalian dan pembagian. Jadi betul-betul aritmetika sederhana. Tapi di balik itu adalah ini ujian ketaatan. Jadi ini sangat penting ujian ketaatan ini. Karena di situ tuh komitmen, banyak hal yang sebetulnya hikmahnya bisa kita ambil, tetapi rahasia yang terdalamnya tetap sifatnya syirullah, itu Allah saja yang tahu ya. Baik itu menyangkut izin, katakanlah kalau selain soal bagi waris yang nanti untuk asobah misalnya, kenapa laki-laki dengan wanita 2:1, lalu mengenai izin poligini ya, lebih tepat sebetulnya poligini ya, bukan poligami, poligini untuk seorang laki-laki maksimal 4, harus adil. Begitu juga tentang keharaman babi, daging babi ya, lahmul khinzir, itu hal-hal yang sifatnya ujian keimanan. Kalau kata daging babi mengandung cacing, tak katanya daging babi. Gimana? Dan ini penting karena makin lama, dan memang ada hadisnya, nanti kita kutip bagaimana Rasulullah sudah menubuatkan ya, bahwa ilmu bagi waris ini nanti akan hilang. Ilmu yang pertama kali hilang dalam arti kata, kalau ilmunya tetap ada karena tertulis di buku kan, kemudian ayatnya juga masih terpelihara, Al-Quran mushafnya sampai kiamat, tetapi wujud dalam praktek sehari-hari secara empiris itu makin lama makin ditinggalkan. Dalam kodifikasi dan legal formal untuk peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata negara, peradilan, maka kita umat Islam ini boleh memilih di Indonesia mau pakai hukum adat atau hukum Islam. Nah, itu yang godaan kan di sana. Oleh karena itu, ini sebetulnya kalau kita gali, hikmahnya lebih pada menguji ketaatan kita, menguji komitmen kita pada Al-Islam, pada Al-Quran dan Sunnah Rasul, pada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, pantas kalau ayatnya juga sederhana, hanya 3 ayat. Ya. Itu pun nanti kita bisa lihat asbabun nuzulnya, saya kutipkan ini dari riwayat At-Tirmizi, hadis nomor 2092. Ini secara ilmu mustalahul hadis, ini sanadnya itu hasan, ya,
sampai mencapai derajat hasan, jadi bisa dipakai. Intinya itu dari sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahwa pada suatu saat, tentu setelah perang Uhud ini, jadi sekian waktu setelah perang Uhud, kita tahu perang yang paling duluan perang Badar di Madinah, kemudian perang Uhud yang dahsyat luar biasa. Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu wafat, ya, mati syahid. Nah, cerita dari sahabat Jabir bin Abdullah mengatakan istri Sa'd bin Rabi ini mendatangi Rasulullah dengan membawa dua anak perempuan. Lalu dia mengadu lah, wahai Rasul, kedua anak perempuan ini adalah anak dari Sa'd bin Rabi yang wafat syahid, mati syahid dalam perang Uhud. Lalu paman keduanya berarti saudara laki-laki dari Sa'd bin Rabi. Jadi paman keduanya itu mengharta, tidak menyisakan sedikit pun, jadi mengambil semua harta peninggalan atau harta waris dari Sa'd bin Rabi itu. Jadi ini mengadu. Kalau di lengkapnya ini saya kutip ringkasannya, di lengkapnya menjelaskan padahal beliau istri Sa'd bin Rabi ini butuh dana untuk membesarkan kedua putrinya, baik itu sifatnya pendidikan, sifatnya kesehatan, bahkan sampai nanti menikahkan, kewajiban menikahkan. Jadi rupanya yang tersirat dari situ, istri Sa'd bin Rabi ini ibu rumah tangga biasa lah, IRT ya, ibu rumah tangga biasa. Kalau dalam bahasa sekarang bukan wanita karier, tidak memperoleh penghasilan ya. Jadi wajar mengadu seperti itu. Rasulullah tentu akan membantu. Nah, waktu itu ayat-ayat tentang ketentuan waris ini belum turun. Nah, begitu ada problem nyata seperti itu, barulah turun An-Nisa ayat 11, lalu ayat 12, kemudian ayat 176 ya. Yang intinya mengandung ketentuan-ketentuan tentang regulasi, ya, tentang pengaturan pembagian waris. Ya. Setelah ayat ini turun, dipraktekkan Rasul, maka beliau mengirimkan perintah lah katakan kepada paman dari kedua anak yatim tersebut, yaitu kakak dari laki-laki dari Sa'd bin Rabi itu. Nah, diperintahkan untuk menyerahkan 2/3 bagian itu untuk kedua anak perempuan yatim perempuan ini, lalu untuk si janda dari Sa'd bin Rabi berarti ibu dari anak-anak itu sepertiga kalau untuk anak laki-laki. Untuk paman dari kedua anak yatim wanita itu, atau dengan kata lain kakak dari Sa'd bin Rabi yang tadinya mengambil keseluruhan harta waris itu sisanya. Dalam bahasa sekarang kalau kita analisis secara teknis sederhana, maka istri Sa'd bin Rabi ya, jandanya, kemudian kedua putrinya itu adalah ashabul furud, artinya ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan oleh Al-Quran. Sementara kakak dari Sa'd bin Rabi, yaitu yang tidak disebutkan namanya ya, kakak laki-lakinya itu memperoleh sisanya untuk beliau, berarti itu asobah, tidak ditentukan persentasenya atau bagiannya, tetapi sisanya. Jadi ini ayat ini menjadi asbabun nuzul ya. Jadi nanti kita bisa ada beberapa sejenis ini, tapi penting untuk memilih dalam perbedaan penafsiran, karena nanti tabel yang saya minta untuk dikutip dan dibagikan itu nanti akan kita koreksi kalau ada perbedaan pendapat. Hadis ini menjadi salah satu pegangan. Ya. Baik, kita teruskan. Jadi hikmah dari ayat-ayat waris itu tadi tentu saja ujian keimanan ya, bagi kita semua kaum muslimin, punya ada kedamaian gitu. Jadi kita pasti mengalami secara empiris itu ya. Jadi semua ketaatan yang kita lakukan itu menimbulkan kecintaan kita pada Allah dan Rasulnya, menimbulkan ketenangan hati. Dan kita teruskan lalu
Istilahnya juga ada beberapa ya yang di kosakata yang dipakai di Quran. Tidak hanya waris ya, tidak hanya mawaris, tapi juga ada faraid ya, kaitan dengan faridotan tadi. Ada juga tirkah ya. Tirkah ini ya masing-masing punya makna ya. Kalau faraid itu bagian yang telah ditetapkan kadarnya. Dalam hal warisan ya kadarnya persentase atau bagian tadi. Kalau mawaris itu berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Jadi harta waris, harta yang berpindah. Berpindah dari siapa? Dari pewaris kepada ahli waris. Pewaris itu yang wafat, ahli waris itu anggota keluarga dekat yang memiliki hubungan kekerabatan ya, nasab atau hubungan perkawinan yang berhak memperoleh warisan. Nah, kemudian kalau tirkah itu segala sesuatu yang ditinggalkan ya. Jadi tirkah itu selalu ditinggalkan oleh seseorang, dalam ini yang seorang telah meninggal gitu ya. Nah ini disebut berkali-kali dalam Al-Quran, walaupun ayat pembagian waris hanya 3 ayat, tapi ungkapan faraid sampai 16 kali dipakai ya. Kalau ungkapan mawaris itu baik itu waris yarisuna atau ungkapan yang lain itu 33 kali, kalau tirkah 40 kali. Jadi ini penting ya. Nah, kemudian kita lihat ini peringatan dari Rasulullah dalam kompilasi hadis Ibnu Majah atau Daruqutni atau Al-Hakim. Di sana dikatakan pelajarilah ilmu bagi waris atau ilmu faraid dan maksudnya ajarkan pada orang lain. Karena pengetahuan bagi waris atau ilmu faraid itu setengah dari ilmu dan lama-lama akan dilupakan orang. Ini ilmu yang pertama kali akan dicabut dari umatku. Jadi hadis yang sifatnya seperti ini itu ada beberapa, tapi intinya ini Rasulullah memotivasi kita untuk walaupun ini sederhana, tidak rumit, hanya butuh katakanlah aritmatika sederhana, tapi ada isyarat bahwa makin lama dengan perkembangan zaman itu dilupakan orang. Jadi ya, barangkali pemahaman kita dilupakan orang itu. Orang mulai tidak lagi memiliki komitmen, mulai merasa tidak penting, entah karena merasa ini tidak mengikat, ya padahal pakai istilah faridotan, pakai istilah hudud, pakai istilah wasiatan, atau barangkali tergoda untuk memakai kodifikasi hukum yang lain, entah sifatnya adat atau hukum negara yang tidak mengadopsi hukum Islam. Gitu. Nah kalau di Indonesia ini pilihannya memang kalau datang ke peradilan umum itu bisa memakai hukum adat misalnya. Jadi cukup banyak keluarga muslim yang membagi waris, ada niat membagi waris, tapi karena tidak mengerti hikmahnya, misalnya ada pertanyaan kenapa laki-laki banding wanita 2:1 dan seterusnya, lalu mengambil jalan pintas, bahkan langsung saja memakai hukum adat. Bahkan mohon maaf, ada dulu seorang menteri agama, seorang ustadz dari menteri agama itu memiliki usul untuk melakukan pembaharuan yang ditolak oleh semua khotib Jumat, semua ulama, semua asatid itu menolak beramai-ramai. Ya. Idenya adalah waktu itu sang menteri agama itu punya ide untuk melakukan pembaharuan. Alasannya sederhana sebetulnya. Beliau merasa putra-putranya yang laki-laki itu diberi keistimewaan dalam hal menuntut ilmu sampai mengambil S2 dan S3, gelar doktornya itu diambil di luar negeri, menghabiskan biaya besar. Sementara putri-putrinya, jadi anaknya yang wanita, putri-putrinya itu semuanya sekolah dalam negeri, baik entah sampai S1 atau S2, jadi biayanya relatif jauh lebih kecil. Lalu beliau punya ide kalau begitu supaya adil ya jangan 2:1, udah 1:1 saja gitu. Kalau toh yang laki-laki sudah menghabiskan biaya hidup dan biaya studi yang mahal dengan dikirim ke luar negeri gitu. Oh, itu ditolak ide ini, tolak. Tentu betul ya, karena kita terikat. Ini ujian keimanan, ketaatan kepada hudud, kepada ketetapan Allah, ya wasiatan dari Allah. Maka ketaatan mutlak harus kita lakukan. Di samping kita ingin supaya diridhoi Allah, supaya diberkati oleh Allah, diridhoi Allah, memperoleh barokah, keberkahan terus-menerus. Ya.
Tapi lebih jauh lagi, kalau ada kasus seperti itu, sebetulnya justru kita bagi kita ya terbuka pintu lebar-lebar untuk memperoleh pahala sebesar-besarnya, yaitu secara teknis taati hukum waris Islam, ditaati. Setelah selesai dibagi waris sesuai aturan regulasi yang ada di An-Nisa 11, 12 dan 176, maka boleh kakak laki-laki atau adik laki-laki itu merasa, oh kakak saya wanita atau adik saya wanita ini kasihan suaminya berkekurangan, misalnya udah bagian waris saya yang 2 kali lipat dari adik wanita ini saya hibahkan 100%, itu malah pahalanya berlipat-lipat. Master ini saya bisa mencari nafkah sebaik-baiknya, udahlah harta waris ini saya serahkan, hibahkan pada adik saya wanita. Itu pahalanya luar biasa, sudah taat pada Allah, dapat bonus pahala berlimpah-limpah. Jadi jangan sampai malah membuat bid'ah, mengubah hukum waris yang sudah qat'i, yang mengikat kita itu. Nah, jadi ini kaitannya ke sana ya, supaya kita taat. Baik, kita teruskan di halaman berikutnya ya. Jadi syarat sahnya pembagian waris memang itu adalah matinya sang pewaris. Jadi kalau masih sakaratul maut atau koma berkepanjangan belum boleh. Kalau sudah betul-betul dead, mati ya, game sudah, nah itu baru ada kewajiban membagi waris ya. Jadi matinya atau wafatnya lah ya, wafatnya sang pewaris ya, wafatnya sang pewaris. Tentu di sisi yang lain ahli waris juga harus masih hidup ya. Jadi hidupnya ahli waris. Ya kalau ahli warisnya juga sudah mati ya tidak berhak menerima, masa harta waris diantarkan ke kuburan atau ke pemakaman, tentu tidak elok ya. Hanya ada satu lagi nanti, ahli waris itu harus berhak dan sah. Karena nanti ada istilah terhijab ya, terhalang. Ada yang dapat tapi bagiannya berubah. Kalau anak wanita misalnya, kalau ada keberadaan kakak laki-laki atau adik laki-laki, jadi ada putra atau anak laki-laki dari pewaris, maka yang anak wanita itu tertarik atau tergeser menjadi asobah. Semula kan ashabul furud, anak putri atau anak wanita itu angkanya pasti, tapi begitu punya saudara kandung laki-laki, jadi adik atau kakak kandung laki-laki, maka dia tertarik atau tergeser menjadi asobah. Di situ berlaku nanti 2/1 itu ya. Jadi ini selain masih hidup harus juga berhak dan sah ya gitu. Nah, kita lihat langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang saya buat ini ada 8 langkah, sebetulnya sangat sederhana ya, sangat sederhana. Ini kalau bagi yang entah sudah membuat atau belum akan ingin membuat juga, bisa aplikasi atau software perhitungan, maka ini semacam algoritma ya, algoritma berpikir untuk menyusun itu. Walaupun nanti langkah ke-1 dan langkah kedua itu bukan hukum waris ya, itu hukum perkawinan. Tapi sangat penting. Kenapa saya cantumkannya sangat penting ya? Ini hukum perkawinan berarti menyangkut seorang suami atau seorang istri, namanya pun hukum perkawinan ya. Menyangkut seorang suami atau seorang istri. Kenapa penting? Karena cukup banyak kasus di lapangan mengabaikan atau melewati langkah ini. Sehingga berulang-ulang saya pribadi didatangi anggota keluarga ya, ahli waris lah katakan, yang konsultasi, dan kadang-kadang pernyataannya tuh telak dan tegas ya. Oh, ini bukan orang Jawa atau Sunda ngomongnya telak dan tegas, beda dengan orang Batak ya. Telak dan tegas. Maksudnya begini, datang ke saya itu menyebut nama sejumlah ustadz atau kiai yang beken di Indonesia, beken di Jawa Barat, datang dia sebut, Ustadz kami para ahli waris ya, putra putri misalnya, putra putri beberapa orang sudah menemui Ustadz A, Kiai B, Ustadz C, Kiai D, dan A, B, C, D itu nama-nama yang beken entah di Jawa Barat bahkan di Indonesia. Coba. Jadi artinya saya tidak ada apa-apanya dibanding A, B, C, D. Itu seperti kalau seorang mengalami penyakit tertentu lalu butuh
second opinion ya, datang ke dokter, tapi kita nggak yakin. Dokter ini menyatakan, oh ini tumor ibu atau tumor bapak ini, atau bahkan kanker terus saat nggak percaya, tes nanti ke dokter kedua, ketiga, ingin dapat second opinion, ini juga seperti itu. Jadi nggak peduli saya belum beken atau tidak beken, yang disebutkan duluan itu nggak kurang-kurang. Saya juga sebagian guru saya hormat mereka, tapi ternyata dalam hal ini beliau-beliau itu salah persepsi dan salah tangkap. Bisa jadi ahli warisnya salah ngomong ya, salah bicara juga. Bukan karena mereka tidak mengerti yang Ustadz A, Kiai B, Ustadz C tadi. Intinya sebetulnya harusnya pertanyaannya dari segi hukum perkawinan. Mengenai apa? Harta bersama dalam perkawinan atau harta gonogini. Nah pertanyaan digeser. Misalnya gini, Pak Kiai, Pak Yai atau Ustadz, ini apa benar harus dibagi sehingga ibu saya sudah dapat separuh sebelum bagi waris, atau kalau itu ayahnya yang jadi duda, ayah saya belum apa-apa dapat separuh. Dan tentu saja karena itu pertanyaan dari konteks hukum waris dijawab nggak ada itu, maksudnya tidak ada dalam aturan waris. Ya tentu saja salah. Itu soal kerbau, pertanyaan tentang gajah, ya nggak relevan. Tentang kerbau ya tanyakan tentang kerbau, jangan tanyakan tentang gajah. Jadi langkah algoritma ke-1 dan ke-2 itu mengenai hukum perkawinan. Tetapi langsung atau tidak langsung ada kaitannya. Makanya pertanyaan di langkah pertama, apakah status pewaris ya yang wafat itu suami atau istri? Kalau itu iya, nah ini hukum perkawinan harus diterapkan. Kalau itu jawabannya bukan, berarti yang wafat itu mungkin janda, mungkin duda, mungkin lajang laki-laki, jadi seorang sejaka, mungkin lajang wanita, seorang gadis yang berkarir gitu. Maka nggak perlu lewati langkah ke-1 dan ke-2 ini, nggak perlu. Tapi kalau yang wafat itu seorang bapak yang punya istri, berarti istrinya menjadi janda, atau sebaliknya, seorang istri wafat, berarti meninggalkan seorang duda kan, suaminya menjadi duda. Maka langkah ke-1 dan ke-2 harus dilakukan, yaitu membuka kompilasi hukum Islam. Membuka kompilasi hukum Islam yang mencakup atau menyangkut atau tersangkut atau terkait dengan harta bersama, harta gonogini dalam perkawinan. Dan itu nanti ada di buku kompilasi hukum Islam, buku yang pertama, khususnya pasal 96 ayat 1. Sebetulnya pasal 83 sampai pasal 97. Tapi yang intinya adalah dalam hal pasangan hidup itu wafat, maka pasangan yang ditinggalkan yang masih hidup memperoleh setengah dari harta bersama atau harta gonogini. Jadi ini sebelum proses bagi waris sudah memperoleh setengah, belum apa-apa. Ini adalah langkah ke-1 dan ke-2 adalah hukum tentang perkawinan. Setelah itu baru langkah ketiga itu masuk betul-betul ke perhitungan bagi waris. Jadi langkah ke-1 dan ke-2 itu adalah pengantar sebetulnya, yaitu kalau yang wafat itu seorang suami atau seorang istri yang masih punya, kalau suami masih punya istri yang hidup, kalau seorang istri masih punya suami yang wafat ditinggalkan sebagai duda begitu. Nah ini baru langkah ke-1 dan ke-2 perlu dilakukan. Jadi dibagi dulu 50%, 50%, 50% untuk pasangan yang masih hidup, 50% barulah berstatus 50% sebagai harta waris atau tirkah ya. Nah langkah ketiga ini berlaku umum 3 sampai ke 8 ya. Maka kita bisa memperhitungkan penaksiran atau perhitungan juga boleh, perhitungan penaksiran tentang total harta warisan. Tentu total harta warisan itu sigma atau jumlah ya, jumlah atau sumasi atau jumlah lah ya, atau sigma dari benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Yang paling segera tampak tidak bergerak ya tanah, lalu bangunan di atasnya rumah, bisa properti itu bisa hotel, bangunan perkantoran, bisa juga restoran, dan juga untuk usaha produktif, entah itu pertanian, perkebunan, peternakan, atau perikanan ya. Tidak semata-mata tanahnya, tidak semata-mata balong atau kolam, tapi di atasnya ada upaya.
pertanian atau peternakan udang, peternakan ikan, perikanan, dan seterusnya. Maka itu harus dihitung. Tentu ada NJOP kalau istilah sekarang, nilai jual objek pajak ya, bisa dihitung. Ya. Kemudian benda yang bergerak, yang segera dalam asosiasi kita benda bergerak ya uang lah, mata uang ya. Baik dulu mata uang dinar dirham maupun sekarang mata uang Hapa ya. Mata uang Hapa itu mata uang kertas sekarang dalam nominal apapun, mau rupiah, dolar, real Saudi, ringgit Malaysia dan seterusnya ya, peso Filipina dan seterusnya. Dan di luar itu logam mulia. Logam mulia itu berarti emas, perak, barangkali yang punya simpanan, punya investasi berupa entah batang emas, entah perhiasan emas, ya, perak juga, mungkin juga platina ya. Batu mulia itu mirah delima, bahkan sampai ke misalnya ya kunci klasik, jam dinding klasik, hal-hal yang sifatnya antik atau klasik lalu menjadi mahal, itu tentu saja masuk. Di luar itu surat berharga, ya, surat berharga ini baik deposito bagi hasil ya, mudharabah maupun itu surat obligasi syariah misalnya, sukuk ya, obligasi syariah, atau di luar itu kendaraan misalnya ya. Kendaraan itu sebetulnya yang umum ya tentu bisa mobil pribadi atau mobil untuk direntalkan atau mungkin truk, bis dan sebagainya. Bahkan bisa jadi kapal yang layak, kapal pesiar, pesawat gitu ya, helikopter pribadi ya. Kemudian yang harus juga dimasukkan haki ya. Haki itu singkatan hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual ini macam-macam, ada hak cipta, hak merek, hak paten, hak desain industri atau desain, hak rahasia dagang, hak sirkuit terpadu ini untuk elektronika, untuk IT, dan lalu ada untuk pertanian, peternakan, perikanan, ada perlindungan varietas tanaman, tapi juga varietas yang lain ya. Ini menyangkut pertanian, peternakan, perikanan. Tapi intinya adalah ini hak-hak yang menimbulkan atau menghasilkan nominal uang. Dan nominal uang ya. Misalnya hak paten, kita ambil contoh hak paten, misalnya Profesor Insinyur Sediatmo. Hak patennya apa? Konstruksi landasan cakar ayam. Jadi di seluruh dunia membangun entah hotel, properti, perumahan, sampai jalan tol, bandara, di atas tanah berawa-rawa atau tanah berlumpur, maka pasti memakai konstruksi cakar ayam. Berarti ini wafat Profesor Dr. Insinyur Sediatmo, ahli warisnya memperoleh royalti dari seluruh dunia. Jadi ini masuk tirkah yang diwariskan ya, atas kekayaan intelektual haki. Nah, di luar itu tentu ada misalnya piutang lancar. Misalnya almarhum atau almarhumah memiliki piutang, lalu orang yang berhutang, debitornya tuh bayar. Jadi debitornya membayar, kan beliau sebagai kreditur memiliki uang yang dipinjam kepada orang lain. Nah, piutang lancar itu harus ditagih masuk. Tapi di luar itu ada yang jadi pengurang. Pengurang itu pertama yang otomatis secara kelaziman adalah biaya pengobatan, operasi, pemulasaran jenazah, pemakaman. Nah, itu diambilkan dari harta peninggalan itu. Di luar itu, kalau belum tahun yang bersangkutan belum sempat bayar zakat, ya kewajiban zakat ditunaikan lebih dulu. Zakat baik itu zakat penghasilan atau zakat simpanan kekayaan dibayarkan dulu. Begitu juga kewajiban bayar hutang. Bisa aja siapapun meninggal wafat meninggalkan hutang, dan itu dari standar, nanti ahli waris mengumumkan kami akan lunasi gitu. Di luar itu adalah wasiat. Wasiat juga harus jadi faktor pengurang, dengan catatan kalau dalam hadis sahih wasiat itu maksimal sepertiga ya. Kalau lebih besar dari sepertiga tirkah harta waris, maka batal demi hukum turun ke sepertiga ya. Jadi wasiat itu harus dengan catatan tidak boleh melebihi sepertiga harta waris gitu ya. Nah, langkah berikutnya tentu identifikasi dan klasifikasi. Ini mau nggak mau ahli waris yang hidup tadi kan kita bisa identifikasi lalu kita sebutkan lah 1, 2, 3 siapa saja yang ahli waris terkait sesuai dengan daftar ahli waris. Ahli waris itu
Kalau ditulis lengkap, laki-lakinya itu ada 10, 15, wanitanya yang 10 ya. Tapi pokoknya kalau itu dijumlahkan 25 golongan yang nanti ada yang tumpang tindih, tapi intinya tidak semuanya berhak, tidak semuanya sah, tergantung nanti. Di sini baru kedekatan itu, berdasarkan kedekatan itu muncul ayat-ayat atau hadis-hadis. Dari situ siapa yang terhalang, siapa itu segera bisa kita identifikasi. Tapi pada dasarnya ahli waris terbagi dua. Ada yang bilangannya sudah ditentukan oleh Al-Quran, itu ashabul furud. Ashabul furud ya. Jadi golongan yang bagiannya sudah ditentukan, faridotan dan sudah ditentukan ya, ashabul furud. Jadi angkanya ya ada setengah, lalu seperempat, lalu seperdelapan, ada 2/3, ada sepertiga, ada seperenam ya. Jadi ya setengah itu berarti nisfu atau anis ya, seperempat ya, ar-rubu, ada rubu ya, kemudian seperdelapan ya, asumunu ya, kemudian 2/3 ya, asulusa gitu ya, 2/3, sepertiga asulusu ya, asulusu sepertiga, seperenam ya, seperenam ya. Jadi ada itu kan dua angka dibagi dua ya, setengah dibagi dua jadi seperempat dibagi dua seperdelapan, yang 2/3 dibagi dua menjadi sepertiga dibagi dua menjadi seperenam. Hanya ada 6 angka saja, itu diulang-ulang disebut di An-Nisa ayat 11, ayat 12, lalu ayat 176. Untuk siapa saja ada di ketentuan tegas di ayat itu. Sementara kalau tidak disebutkan angka tegas, maka mereka berstatus asobah. Asobah itu sisa. Baik sisanya itu dengan sendirinya, ya asobah bin nafsi, ada yang bil goir, jadi karena tertarik atau tergeser, atau ma'al goir ya. Ya contoh tertarik atau tergeser itu tadi anak wanita berapapun, 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, semula itu 1 orang ada angkanya, 2 atau lebih ada angkanya, tapi masuk ashabul furud. Tapi begitu punya saudara kandung laki-laki, 1 orang, 2 orang, ada pokoknya ada sebanding ya, anak laki-laki, kakak atau adik, maka seluruh anak wanita tertarik atau tergeser pindah ke asobah. Itu contohnya. Dan dari sana kita dengan mudah melakukan perhitungan. Tentu bagian yang kita hitung dulu ashabul furud ini dengan sendirinya, supaya kita bisa menghitungkan penjumlahan aritmetik sederhana. Ashabul furud kita akan melihat ke tabel nanti, lalu dijumlahkan tabel matriks warisan ya, ada kolom, ada baris ya. Barisnya itu siapa, ayah, ibu, suami, istri, lalu anak wanita, anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki, dan seterusnya. Itu nanti ada kolom-kolomnya. Kolomnya itu ada yang terhalang, ya, terhijab, ada yang asobah, ada yang ashabul furud. Angkanya tentu saja salah satu dari 6, atau setengah, atau seperempat, atau seperdelapan, atau 2/3, atau sepertiga, atau seperenam. Membentuk matriks kan, kolom dan baris itu membentuk matriks. Nah silakan itu, walaupun nanti ada perbedaan pendapat, saya akan koreksi di matriks tersebut ya. Tapi ada ketentuan tentang aul. Tentang aul itu begini, kalau kita punya, nanti ada contoh konkret ya. Jadi kita sebutkan, oh ini seperenam, ini 2/3, ini seperdelapan, atau ini seperempat. Pada jumlah melebihi 100%. Melebihi 100%, berarti kalau hasil penjumlahan itu X per X, itu melebihi X per X. Jadi lebih dari Y per X, Y-nya lebih besar dari X, berarti lebih besar dari 1, atau lebih besar dari 100%. Nah ini kan tidak masuk akal. Harta warisan lebih besar dari 100%, lalu harus hutang kemana? Kan pertanyaan lucu-lucuan, harus hutang apa? Pendekatan para ulama itu harus dibulatkan. Jadi dibulatkan, kalau itu hasilnya misalnya 7/5 menjadi 7/7. Kalau dibulatkan ya, tentu dibulatkan ke bawah. Jadi menjadi 100%. Kalau misalnya katakanlah 9/6
atau 9/7, 9 maka dibulatkan ke menjadi 9/9, berarti nilainya turun ya. Tapi turun dari segi nominal ya. Tapi dengan mudah tetap dilakukan pembagian, dibulatkan menjadi 100%. Itu namanya prosedur AUL. Dari sana kita bisa melakukan total ya, total ashabul furud berapa? Karena kalau tadinya di total misalnya tadinya ketemu angka 110%, maka diturunkan menjadi 100%. Kalau 110% itu misalnya katakanlah 11/10 misalnya gitu, maka dibulatkan jadi 11/11. Dengan begitu bisa dilakukan, jadi 11/11 menjadi 100% kan. Nah itu bisa dilakukan perhitungan. Langkah berikutnya tentu saja menghitung yang asobah. Ini tinggal pengurangan biasa. Jadi total harta waris dikurangi total ashabul furud. Jadi warisan totalnya berapa sih? Katakanlah 100%. Ashabul furudnya ternyata jumlahnya misalnya 85%. Oh, berarti asobat keseluruhan asobah berapa orang pun itu tersisa 15%. Kalau dalam persen, kalau dalam pecahan misalnya total keseluruhan katakanlah misalnya 7/9, maka asobahnya menjadi 1 dikurangi 7/9, berarti menjadi 2/9 gitu. Nah, jadi asobah itu sisa. Setelah ashabul furud ada kejelasan berapa jumlahnya. Nah, dari sana itu langkah ke-6 ya. Nah, langkah ke-7 tentu saja menghitung yang asobahnya sendiri. Asobah tidak selalu 1 orang. Bisa 2 orang, bisa 3 orang, bisa 4 orang, 5 orang. Tapi selalu ada jenis kelaminnya laki-laki dan wanita. Kalau wanita semua ya dibagi rata, 1/1, 1/1 dan seterusnya. Laki-laki semua sama dibagi rata juga. Tapi bagaimana kalau ada wanita sebagian laki-laki? Maka perbandingan laki-laki dan wanita itu 2/1. Jadi kalau misalnya asobahnya misalnya ya, asobahnya 5 orang. Laki-lakinya 2, wanitanya 3 misalnya. Maka perbandingannya lah A dan B itu laki-laki misalnya. A banding B banding C banding D banding E sama dengan 2/2 banding 1 banding 1 banding 1. Yang 2 tadi A dan B. Nah yang cowok laki-laki. Lalu yang cewek, yang wanita, yang akhwat itu misalnya C, D dan E itu 1/1/1. Dengan membuat perbandingan sederhana kita dengan cepat bisa menghitung. Jadi misalnya sisa yang ada di asobah itu 2/2/1/1/1 ya. Itu kan totalnya berarti 7 kan. 2, 2, 1, 1, 1. Jadi yang laki-laki mendapat 2/7. Masing-masing A 2/7, B juga 2/7. Lalu C, D, dan E masing-masing 1/7. Kalau di total kan 2/7 tambah 2/7 tambah 1/7 tambah 1/7 tambah 1/7, 7/7. Jadi itu 100% asobah, tapi maksudnya 100% itu sisa dari setelah dikurangi ashabul furud. Jadi sederhana sekali kan, ini tidak pakai diferensial, integral atau enggak, betul-betul aritmetik, hanya perbandingan lalu dikalikan atau dibagi, hanya dijumlahkan atau dikurangkan. Jadi betul. Nah, barulah setelah itu langkah terakhir. Langkah terakhir ini melihat kepada tabel. Jadi membuat rekapitulasi. Kalau ahli warisnya ada 10 ya berarti Bapak A, Ibu B, Ibu C, A, B, C, D, E, F, G, H, I, masing-masing berapa. Nah, itu jadi rekapitulasi ya, daftar lengkap lah. Nah, daftar lengkap. Nah, ini algoritma sebetulnya. Sudah selesai algoritma ke-1 sampai ke-8 ya. Sederhana sekali sebetulnya ya. Tapi nanti tergantung kasusnya. Tapi pada dasarnya itu langkah berpikirnya ya. Jadi ini terus terang saya ambilkan dari beberapa literatur, ada 7 yang saya cantumkan, tapi nanti ada perbedaan pendapat ya. Jadi yang dibagikan oleh panitia itu saya ambil dari buku Bimbingan Islam untuk Hidup Muslim, penerbit Makfirah Pustaka. Buku ini tebal, pedoman hidup sehari-hari untuk keluarga Islam, keluarga Muslim ya. Dari Dr. Ahmad Hatta dan kawan-kawan, mereka bertiga yang nyusun. Tapi nanti ada perbedaan pendapat, sehingga saya akan dalam perbedaan pendapat kita harus memilih ya.
Mungkin kita lanjutkan, bisa dibuka dari materi yang dibagikan panitia ya. Itu langsung ke tabel saja ya, langsung ke tabel. Jadi langsung ke tabel itu di 3 halaman atau 2 halaman terakhir ya. 2 halaman terakhir bisa ditampilkan. Jadi tabel yang sudah dikirim ya, materi yang sudah dikirim pada seluruh. Nah ini tabel di bagian terus berikutnya, halaman berikutnya ada tabel yang bentuknya matriks. Nah ini jadi sebentar ya. Nah ini tabel warisan ini ya. Ini yang harus dikoreksi adalah nomor 1, nomor 2, nomor 4, dan nomor 5 ya. Jadi begini, ini ada perbedaan pendapat. Kenapa ada perbedaan pendapat? Di sana ditulis suami ya, kalau bersama anak laki-laki 1/4. Kalau tidak ada anak laki-laki setengah. Itu diambil dari surat An-Nisa tadi ayat 11. Tapi masalahnya di sana disimpulkan anak laki-laki. Kalau kita lihat di ayatnya memang waladun. Waladun itu secara etimologis dan makna kata memang anak laki-laki. Kalau anak wanita bintun ya, anak laki-laki. Tetapi kalau kita lihat dari hadis-hadis sahih yang hadis hasan juga yang saya kutip itu, saya dalam perbedaan pendapat itu cenderung menghapuskan ungkapan laki-laki. Jadi walaupun di sana disebut waladun itu maksudnya bersama anak atau tidak ada anak gitu. Jadi laki-laki kita hapus. Berarti suami kalau bersama anak tidak peduli laki-laki atau wanita itu dapat bagian 1/4. Sebenarnya kalau tidak ada anak baik laki-laki maupun wanita itu baru dapat setengah. Begitu juga istri. Coba kita lihat nomor 2 ya. Kalau oleh Pak Ahmad Hatta dan kawan-kawan dituliskan bersama anak lelaki nomor 2 itu. Istri bersama anak laki-laki itu mendapat yang 1/8 ya. Kalau tidak ada anak laki-laki mendapat 1/4 ya. Angkanya kan untuk istri memang 1/4 dan 1/8 ya. Jadi kalau tidak ada anak laki-laki, tidak ada waladun itu 1/4. Kalau ada waladun anak laki-laki 1/8. Tapi ini sifatnya berarti penafsirannya leksikal atau letterlek atau harfiah. Kalau dilihat kontekstual dari hadis yang saya kutip sejak awal, maka saya condong waladun itu mencakup bintun. Jadi anak wanita pun justru kasus asbabun nuzul ini anaknya wanita kan, anak dari Sa'd bin Rabi, anak 2 orang anak wanita. Ternyata diperintahkan mendapat 2/3 bagian, lalu istri atau si ibu ya, ibu dari anak-anak itu 1/8. Berarti 1/8 itu berarti karena keberadaan 2 anak wanita. Jadi anak di sana waladun itu tidak saja anak laki-laki tapi juga mencakup bintun anak wanita. Jadi ungkapan laki-lakinya hemat saya dalam perbedaan pendapat, saya pribadi condong di ke-1 dan ke-2 itu tidak ada kata-kata laki-laki. Jadi bersama anak, maka kalau istri dapat 1/8. Kalau tidak ada anak, berarti tidak ada anak itu memang tidak dikaruniai anak ya, nggak ada anak laki-laki, nggak ada anak wanita, maka 1/4 seorang istri, seorang janda itu. Kalau seorang duda, kalau punya anak, ya berarti ada anak lah pokoknya, nggak peduli laki-laki wanita, dia memulai 1/4. Kalau tidak ada anak, berarti pasangan suami istri yang tidak dikaruniai anak lah. Anak cowok nggak punya, anak laki cewek juga nggak punya. Jadi wafat sebagai duda, istrinya wafat, maka duda itu dapat setengah. Walaupun tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak wanita. Atau kalau dibalik, ada anak wanita 1 orang atau 2 orang, ya dapat 1/4, bukan setengah. Kalau itu ditegaskan bersama anak laki, tidak ada anak laki-laki kan berarti dapat setengah walaupun punya putri 1 orang, 2 orang, 3. Enggak. Jadi seperti kasus Sa'd bin Rabi, saya condong bahwa waladun itu harus ditafsirkan bahwa itu mencakup bintun. Jadi nomor 1, nomor 2 itu suami bersama anak, tidak ada anak berarti berlaku baik laki-laki maupun wanita. Begitu juga istri bersama anak, dia dapat 1/8. Tidak ada anak, dapat 1/4. Begitu juga nomor 5 dan 6. Ayah, misalnya. Ayah, kalau di sana bersama dengan anak laki-laki lah, itu enggak, laki-laki dicoret, jadi cukup bersama anak. Gitu aja. Begitu juga yang nomor 6.
ibu ya, bersama anak laki-laki atau keturunannya itu harusnya bersama anak atau cucu anak laki-laki. Jadi itu di semua kitab fikih maupun tafsir, cucu anak wanita itu tidak bisa memperoleh karena memang nasabnya berubah ya. Misalnya sambil nasab itu seperti marga ya, nama keluarga. Jadi misalnya ini, kalau katakanlah kalau di orang Arab misalnya, Asegaf misalnya, bapaknya Asegaf, maka putra-putrinya kakek bin Asegaf, binti Asegaf, pakai Asegaf kan. Nah, nanti cucu dari anak laki-laki tetap akan Asegaf. Tapi cucu dari anak wanita kita menikah dengan laki-laki, kalau bapaknya Nasution ya, atau yang wafat itu Nasution, maka anak-anaknya laki-laki wanita tetap Nasution. Ini Nasution. Tapi nanti cucu laki-laki dari anak laki-laki tetap Nasution. Kan anak laki-lakinya ada namanya lalu Nasution ya, bin ini Nasution, maka tapi anak wanitanya tergantung nikah dengan siapa. Kalau nikahnya dengan marga lain, ya maka tiba-tiba menjadi Pagabehan misalnya, atau menjadi Hutajulu misalnya. Jadi berubah. Maka kalau koreksi dari nomor 56 itu berarti bersama anak atau cucu dari anak laki-laki. Kalau koreksi nomor 5 itu. Begitu juga nomor 6. Ibu, kalau yang baris paling atas ibu itu berarti bersama anak laki-laki yang dicoret ya, atau cucu dari anak laki-laki. Jadi keturunan itu diganti cucu dari anak laki-laki. Atau saudara kandung itu tetap berlaku, saudara kandung, seayah atau seibu. Jadi yang kita ganti, atau kita pertama nomor 1 laki-lakinya dicoret, nomor 2 juga dicoret. Lalu nomor 5 laki-lakinya diganti anak atau cucu dari anak laki-laki. Nomor 6 juga begitu. Ibu itu bersama anak atau cucu dari anak laki-laki. Balik lagi, cucu dari anak wanita itu sudah tidak memiliki hubungan nasabnya. Nasabnya sudah pindah. Nasabnya sudah pindah ya. Tidak lagi dari nasab marga semula, nama keluarga semula ya. Jadi ini perbedaan pendapat yang harus kita hargai ya. Saya tidak menyalahkan. Tabel ini pasti ada yang pakai seperti ini. Jadi berarti sama seperti dalam sholat, saum, zakat, haji, ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat. Ini juga. Jadi di 4 titik saja, yaitu suami, istri, ayah, ibu yang ada perbedaan pendapat. Yang tidak ada perbedaan pendapat ya. Saya sudah cek di kitab-kitab fikih juga, dan pada fikih maupun dari kitab fikih lah ya. Silahkan kalau ada yang ingin. Kita belum langsung akan memberi contoh ya secara rinci, itu di sesi esok hari jam 8 juga. Tapi sekedar contoh sederhana, itu hadis yang saya kutip di halaman kedua atau halaman paling awal itu ya. Jadi ahli warisnya itu kan jelas ya. Di situ ahli waris dari Sa'd bin Rabi itu adalah istrinya, lalu 2 putri, lalu kakak laki-laki. Jadi ada 4 orang kan. Nah semula sebelum ketentuan untuk waris itu kakak laki-laki itu ya mohon maaf ya, generasi dulu pun, generasi sahabat zaman Rasulullah itu generasi terbaik. Tetapi jelas tidak berarti atau tidak boleh diartikan seluruhnya generasi sahabat itu 100% sangat soleh, bertakwa seperti malaikat. Jadi semuanya masuk surga tanpa hisab. Buktinya di generasi dulu juga ada kaum munafik, ya. Fasik juga ada gitu. Jadi ini tanpa disebut namanya itu bagus ya, tidak disebut namanya, siapa nama kakak Sa'd bin Rabi itu. Tapi yang jelas mohon maaf, semula berarti agak serakah kan, diambil semua harta warisannya. Lalu si istri dan 2 putri dari Sa'd bin Rabi kan gigit jari, karena gigit jari mengadu pada Rasulullah. Nah yang menarik setelah turun ayat An-Nisa ayat 11, 12 dan ayat 176, pembagian warisnya ternyata putri 2 orang itu dapat 2/3 bagian. Ibu dari anak-anak itu berarti istri ya, istri dari Sa'd bin Rabi dapat 1/8.
Lalu sisanya untuk kakak laki-lakinya. Ibu dapat 1/8 itu berarti kalau dilihat di ayat An-Nisa ayat 11-12 dengan di tabel tadi, berarti berlaku walaupun itu anaknya wanita atau perempuan, ya, berlaku menjadi 1/8 bukan 1/4 ya. Kalau betul waladun itu harus diartikan sepenuhnya anak laki-laki. Nah ini kan 2 orang ini wanita, berarti ibunya harus dapat 1/4. Ternyata Rasulullah memerintahkan 1/8, bukan 1/4 ya, 1/8. Berarti kalau dilihat di tabel tadi, 1/8 itu berarti karena bersama anak, tidak peduli anak itu laki-laki atau wanita. Kalau tanpa anak, dari tidak ada anak, baru dapat 1/4. Gitu. Jadi sebaliknya kalau kita pilih yang letterlock atau harfiah, diikuti tabel ini bersama anak laki-laki, tidak ada anak laki-laki. Kan tidak ada anak laki-laki. Mestinya dapat 1/4 dong kalau gitu. Ternyata enggak, Rasulullah memerintahkan 1/8. Berarti penafsiran dari Rasulullah, waladun itu juga berarti anak wanita. Tidak saja secara bahasa itu anak laki-laki, tapi juga bisa ditafsirkan bintun, anak wanita gitu. Dan artinya dalam perbedaan pendapat itu kita punya keyakinan lebih benar yang kalau laki-lakinya dihapus di baris ke-1, ke-2, lalu ke-5 dan ke-6. Jadi waladunnya bisa bermakna bintun. Gitu. Ini berarti sifatnya penafsiran, ya. Bukan makna leksikal etimologis yang letterlock atau harfiah ya, bukan harfiah. Baik, saya rasa itu ya garis besarnya sudah. Tapi tentu mungkin ada sejumlah pertanyaan atau diskusi, maka bisa ngirim ke chat atau tergantung host ini. Apa dihidupkan, unmute, itu dijadikan mute, bisa lewat mic ya, bicara langsung, atau lewat chat, maka saya persilahkan. Terima kasih Mas Syamsul Basyarudin yang Masya Allah ya sangat luar biasa dalam penyampaian materinya, karena kalau kita amati bersama bahwa ilmu mawaris ini atau hukum mawaris ini ilmu yang memang tidak bisa hanya sehari 2 hari ya dipelajari. Tapi insya Allah kita bersama di sini untuk mempelajarinya. Nah mungkin untuk selanjutnya Bapak Ibu, Akang Teteh, jika ingin ada yang ditanyakan silahkan bisa di kolom chat atau mungkin kalau misal mau open mic juga boleh. Ya silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, mangga silakan ikhwan, akhwat, peserta, Bapak, Ibu, mangga. Ustaz, boleh. Di sini sudah ada satu pertanyaan, Ustaz. Ya, mangga. Di sini dari Ibu Irna Stania. Di sini pertanyaannya, izin bertanya, Ustaz. Di sini ayah meninggal, kemudian anak perempuan 3 orang plus istri. Ini mungkin beliau bertanya cara pembagiannya, Ustaz. Jadi ayahnya meninggal, kemudian ahli warisnya ada 3 anak perempuan dan 1 istri. Ya. Ini begini, jadi sesi untuk simulasi dan perhitungan itu besok. Jadi pertanyaan Ibu Irna ini mohon ditulis di chat aja, sehingga nanti bisa kita rekam atau ada catatan di chat kan. Besok kita. Jadi selain saya ada 4 contoh mulai dari yang sederhana sampai yang sangat kompleks besok itu, tapi di luar 4 itu tentu dari para peserta bisa mengajukan. Sebenarnya begini, dengan pedoman ini panduan praktis ini plus tabel itu masing-masing bisa melakukan nanti malam gitu. Tapi nanti besok kita akan lakukan dalam sesi besok ya. Jadi yang punya persoalan konkret, karena 4 contoh yang saya sampaikan insya Allah besok itu juga dari konsultasi, jadi ada kasus nyatanya kok, walaupun nama-nama saya samarkan untuk itu kode etik ya, nama saya samarkan, tapi intinya diganti nama lain lah maksudnya, kasusnya nyata, dari kasus nyata lalu orang datang berkonsultasi lalu saya tuliskan. Nah itu ada 4 contoh dari sederhana sampai yang kompleks. Kenapa kompleks? Karena ada kematian sampai 6 kali atau 7 kali berturut-turut dengan jeda waktu sekian tahun, tidak pernah dilakukan bagi waris. Jadi akhirnya dibutuhkan tahap 1, 2, 3 sampai nanti bisa hasilnya sangat rumit. Itu aritmetik tapi rumit juga, itu berturut-turut. Jadi bagi yang
punya contoh kasus seperti ini bisa dituliskan, besok kita jawab bersama-sama, tapi yang bersangkutan nanti malam dengan pedoman panduan praktis plus tabel itu bisa melakukan lebih dahulu gitu. Ya, jadi kita kan sasaran ini memang begini, setiap peserta diharapkan nantinya nggak usah datang ke konsulat ke siapapun, bisa ngitung sendiri. Kalau mengalami hitung sendiri itu misalnya pamannya wafat, ibunya wafat, atau ayahnya wafat, atau suami wafat, itu menjalankan kewajiban itu nggak usah bisa ngitung sendiri gitu dengan logika berpikir maupun algoritma yang ada. Tapi kalau sudah ada software tinggal memasukkan juga enggak. Tapi intinya supaya mengerti betul alur berpikirnya, lalu bisa dengan sederhana melakukan perhitungan. Jadi kita boleh ditulis di chat ya, besok kita jawab gitu. Ya, siap, Nah siap. sekarang pertanyaannya adalah seputar prinsip-prinsipnya baik yang tabel itu maupun apa ya 17 halaman yang saya sampaikan PowerPoint ini maupun yang kita kutip dari bukunya Dr. Ahmad Hatta. Jadi yang dibagikan ke peserta itu saya kutip dari buku tebal. Buku tebal judulnya itu adalah Bimbingan Islam untuk Hidup Muslim. Itu sampai 300-an halaman barangkali. Penerbitnya Maghfirah Pustaka, yang nyusun Dr. Ahmad Hatta dan kawan-kawan. Saya tulis Ahmad Hatta et al. Kan. Itu pedoman hidup itu lengkap sekali tentang akidah apa sampai ibadah ritual, sholat, zakat, saum, haji, umroh, sampai bagi waris, sampai kok soal wakaf, soal lengkap sekali, ringkas. Walaupun begitu ada perbedaan pendapat ya kita harus katakan, termasuk soal bagi waris untuk suami, istri, ayah dan ibu tadi itu adalah berarti ada perbedaan pendapat. Saya sudah kemukakan perbedaan pendapat itu ya. Tapi kalau saya pribadi berterima kasih ya ada teman-teman yang nyusun itu semacam satu buku ratusan halaman, semacam ensiklopedia untuk keluarga Muslim. Jadi apa aja ada dengan dalil-dalil ya, ayatnya, hadis-hadis sahihnya. Jadi kita enak gitu. Dalam buku tebal itu pedoman hidup sehari-hari untuk segala macam, termasuk urusan bermasyarakat, berbangsa, bernegara ya. Urusan siasa kepemimpinan, urusan politik, urusan ekonomi, jual beli, investasi, lengkap sekali. Nah, yang saya kutipkan minta diperbanyak panitia itu bagian mengenai bagi waris, mengenai warisan gitu. Ya, siap Ustadz, Ya. terima kasih. Selanjutnya Ustadz ada Ya, lagi ada. pertanyaan. Ya. Ini pertanyaan kedua. Ini ada 2 pertanyaan lagi masuk. Mungkin yang pertama akan saya bacakan dari Bapak M. Fikri Ardiansyah. Di sini Bapak M. Fikri bertanya, terima kasih banyak Pak atas materinya. Kemudian nama saya M. Fikri Ardiansyah, izin bertanya, ketika salah satu keluarga berebut ahli waris dari orang tua itu, namun pembagian tidak merata, jadi banyak hal yang jadinya permusuhan karena pembagian ini, padahal sebelumnya tidak seperti ini, sebelum adanya pembagian harta dari orang tua. Apakah dari Pak Ustadz ada tanggapan terkait hal ini? Terima kasih. Ya, jadi mungkin pertanyaannya lebih ke pembagian waris yang kurang rata ya. Iya. Baik Bapak Fikri ya. Jadi sebetulnya bukan soal merata atau tidak meratanya ya. Pembagian itu harus proporsional sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi aturan dari An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 itu kita taati. Dapat berapapun itu berkah. Jadi tidak bisa disamaratakan. Oh ini paman, bibi, kemenakan, atau anak laki-laki, wanita, suami disamakan. Enggak, itu bukan soal seperti itu. Makanya saya katakan seawal, hikmah yang segera itu adalah diuji. Mau taat atau tidak diuji itu. Adapun kalau soal untuk kepedulian pada sesama, jadi dibalik ya. Jangan dari sisi keserakahan, tapi kepedulian pada karib kerabat atau sesama, itu nanti bisa dilakukan dalam bentuk hibah setelah pembagian harta waris. Jadi kalau kita merasa, oh saya sudah cukup kok, artinya dari nafkah ini tidak kekurangan, saya insya Allah dengan istri dan anak cukup, maka ini saya serahkan pada bibi saya, atau ini saya serahkan pada adik saya wanita atau kakak saya wanita, itu silakan. Bahkan mungkin adik laki-laki juga, adik laki-laki tapi
ya mohon maaf sedang diuji dengan kemiskinan misalnya. Bagiannya kan adik saya laki-laki atau kakak laki-laki dengan saya pasti sama. Tapi kalau saya merasa cukup, ya qanaah cukup, saya nggak cukup, nggak kekurangan, adik saya malah kekurangan. Itu bagian saya yang sama persis dengan adik laki-laki, saya serahkan entah semuanya, entah sebagian, hibah, pahalanya bertambah berlipat-lipat. Jadi bukannya iri. Kalau keserakahan kan bisa iri. Wah ini kakak saya ini kaya raya, bagian harta warisnya kakak saya laki-laki ya misalnya. Sudah kaya raya sebagai dokter spesialis sukses kaya raya, saya iri, enak aja sudah kaya raya bagian waris sama dengan saya. Nah, bukan begitu. Jadi mestinya kalau persaudaraan itu terwujud dalam satu keluarga, justru kakak saya kan, adik saya ini kayak kekurangan itu, butuh modal dagang, modal kerja, udah bagian saya serahkan. Jadi tidak ada iri, tapi malah sebaliknya justru dihibahkan. Kalau iri kan bisa, namanya manusia, saya bisa tergoda iri begitu. Sama-sama laki-laki, berarti bagiannya sama. Tapi kakak saya laki-laki sebetulnya sudah kaya raya, dokter spesialis yang sukses lah. Pasiennya banyak, sukses gitu. Terus saya punya tanggungan banyak, ini pas-pasan, kan bisa iri saya. Oh enak aja ya kakak saya udah ditakdirkan kaya, warisannya sama lah. Itu harus kita hindari. Justru kalau wujud persaudaraan itu malah yang berlebih, itu sharing atau berbagi, mau berbagi saya. Jadi setelah dibagi sesuai aturan, dibaginya sesuai aturan Islam. Setelah itu kan hak milik masing-masing. Maka kakak saya yang laki-laki yang kaya raya boleh atau dianjurkan menghibahkan pada saya. Dengan begitu bukan saja malah tambah erat atau tetap ukhuwah ya, maka ukhuwahnya tambah erat, tambah akrab, bukan saling iri lalu timbul perpecahan. Kalau yang didahulukan keserakahan, saya serakah pada bagian harta itu, maka akan timbul perpecahan. Lama-lama nggak mau bersaudara. Kalau kata orang Jawa dijodak gitu, jodak, nggak mau datang, nggak mau bersaudara, nggak mau menyapa. Wah itu nauzubillah nggak boleh. Memutuskan tali silaturahim tidak boleh. Ya harus silaturahim menyambung ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Bahkan ada yang lebih dahsyat lagi. Saya pernah kedatangan ya seorang ibu dengan putra-putrinya, yang sampai si ibu itu harus menangis betul-betul menangis karena merasa putra-putrinya itu durhaka. Sebabnya apa? Itu tadi, melewati langkah ke-1 dan ke-2. Putra-putrinya datang ke ustadz-ustadz beken, dijawab nggak ada. Harta bersama dibagi 2 tuh nggak ada. Datang ke saya. Sampai ibunya tuh nangis, merasa sudah mengandung 9 bulan, melahirkan, menyusui 2 tahun, mengasuh, kok setelah dewasa pada durhaka, mereka nggak ridho. Dengan ada yang kata-kata begini, enak aja ibu, belum apa-apa sudah dapat separuh, dapat 50%, enak aja. Jadi sampai keluar kata-kata yang kasar seperti dari putra atau putrinya, sampai menangis ibu itu. Saya juga ikut nangis. Setelah saya jelaskan panjang lebar, saya tunjukkan dasar hukumnya, termasuk kompilasi hukum Islam, buku perkawinan, kewarisan, lalu wakaf, lalu mereka ridho setelah ngerti betul. Saya katakan ke putra dan putrinya itu, kalau kalian semua bersujud saja selama-lamanya pada ibu, itu nggak cukup untuk menebus jasa ibu mengandung 9 bulan, menyusui 2 tahun, mengasuh, nggak cukup. Padahal kalian sudah sempat salah paham, nggak ngerti hukum perkawinan, langsung ibu sampai menangis. Di depan saya itu menangis, ibu. Saya lalu minta pada semua sujud pada kaki ibu itu. Surga di bawah telapak. Minta maaf, minta ampun pada ibu. Sampai ibu ridho kembali. Jadi selain dibagi, jadi sang ibu sesuai dengan hukum perkawinan memperoleh lebih dulu 50% dari harta itu. Ini namanya harta bersama selama rentang perkawinan. Sudah mendampingi 30 tahun almarhum suaminya, maka dapat harta bersama 50%. Lalu yang berstatus harta waris atau tirka itu hanya 50% sisanya itu. Itulah harta waris. Tadinya nggak rela putra-putri karena itu ada ustadz-ustadz yang terkenal, kiai terkenal, jawab nggak ada. Padahal ada di hukum perkawinan. Lalu tapi yang saya katakan dari segi akhlak, minta ampun, bersujud pada ibunya. Semula kan pada serakah itu putra-putrinya. Sampai keluar kata-kata, enak aja ibu ini. Belum apa-apa, sebelum warisan sudah dapat setengah dari harta kono gini. Harta pertama, waduh ibunya sampai menangis ya. Jadi sekali lagi Pak Fikri, ini yang ditumbuhkan.
Bahkan di sisi yang lain, ini bukan menyimpang ya, saya selalu mengatakan pada jamaah, pada umat, pada majelis taklim dimanapun, usahakan harta waris itu tidak berbentuk benda bergerak atau benda tidak bergerak. Kalaupun ada itu kalau bisa sekecil mungkin ya. Terkah sekecil mungkin itu mungkin ukurannya puluhan juta atau belasan juta lah. Pokoknya kalau kita kaya, kalau kita ditakdir kaya, jangan sampai meninggalkan harta waris miliaran, puluhan miliar, apalagi ratusan miliar. Percayalah, itu akan jadi sengketa, bahkan konflik, jodoh-jodohan, bahkan ada yang main golok segala macam, digugat ke pengadilan, bahkan persaudaraan akan retak. Jadi uang yang miliaran atau nilai nominal sampai miliaran itu membuat kita gelap mata. Gelap mata. Lalu warisan terbaik apa? Sekolahkan putra-putri setinggi-tingginya. Jadi kalau kita kaya, ditakdirkan diuji dengan kekayaan, udah sekolahkan putri kita berapa orang pun sampai S3. Putra kita juga, udah kamu belajar sampai jenuh, dapat doktor S3 supaya kalau perlu keluar negeri. Setelah itu nilai nominal rekening deposito atau berupa restoran atau apa, aset kekayaan itu sekecil mungkin. Mereka sudah gelarnya doktor semua, punya kompetensi hebat, sudah bisa mencari nafkah dengan baik. Itu warisan terbaik. Tentu saja setelah keteguhan keimanan Islam ya. Warisan terbaik ya keteguhan komitmen pada akidah Islam ya, al-aqaidul Islamiyah ya. Jadi kalau kita meninggalkan putra-putri itu akidahnya lurus Islam, taat pada Islam, maka warisan kedua yang terbesar itu adalah kita sekolahkan setinggi-tingginya sehingga punya keterampilan dan kompetensi hebat gitu. Lalu meninggalkan harta itu kecil. Kalau percaya kalau hartanya hanya 200 juta, 100 juta, para dokter yang jadi ahli waris kita itu bahkan akan rame-rame sepakat, ya udah setelah kita bagi semuanya kita sumbangkan untuk fakir miskin sajalah. Nggak usah, kan kita masing-masing nggak butuh. Akan rame-rame infak, sedekah dan wakaf begitu. Karena begitu. Karena mereka sudah punya jadi dokter, kompetensinya hebat, nggak butuh berebut warisan. Gitu. Jadi jangan sampai, kalaupun kita, ya siapa tahu ya kita dikaruniai kekayaan luar biasa, jangan sampai meninggalkan harta waris sampai bermiliar-miliar. Maksimalnya mungkin 100 juta atau 200 juta. Percayalah, nggak akan berebut putra-putri kita itu. Nggak akan terus gelap mata, rebutan 80 juta, 100 juta, bawa golok, mengadukan, menggugat ke pengadilan, nggak akan begitu. Jadi, ya tapi. Baik, saya rasa itu pertanyaan berikutnya. Siap Mas Samsul, terima kasih atas jawabannya, Masya Allah sekali. Kemudian selanjutnya di sini tersisa 8 pertanyaan Mas, jadi masih banyak. Oh iya. Ya, ada 8 pertanyaan. Satu-satu aja supaya nanti jawabannya sesingkat mungkin ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Irna Stania. Pertanyaannya itu punya sebidang tanah yang dulu semasa hidupnya ingin disumbangkan atau diwakafkan. Jadi ibunya meninggal, kemudian punya sebidang tanah yang dulu semasa hidupnya ingin disumbangkan atau diwakafkan. Mohon maaf, kurang jelas, agak keras. Oh, tes jelas? Baik. Jelas. Oh, siap. Jadi pertanyaannya, ibu meninggal, kemudian punya sebidang tanah yang dulu semasa hidupnya ingin disumbangkan atau diwakafkan kepada rumah tahfiz. Diwakafkan. Ya, apakah ini ada bagian hak waris atau tidak? Kalau wakafnya wakaf permanen, itu bukan lagi milik almarhumah ibu itu sudah milik mauquf alaih itu para pihak yang ditujukan untuk memperoleh manfaat. Rumah tahfidz berarti ada adik-adik atau pelajar, mahasiswa, santri yang sedang belajar hafalan Quran. Tapi kalau itu wakafnya berbatas waktu, maka sesuai dengan batas waktunya. Jadi wakaf itu bisa permanen, bisa berbatas waktu. Itu sebaiknya tertulis sehingga nazir wakaf punya catatan. Misalnya gini, ini saya wakafkan selama 10 tahun untuk rumah tahfidz gitu. Kalau 10 tahun mulainya 2017 berarti sampai tahun 2027. Begitu tahun 2027, nazir wakaf harus mengembalikan bangunan rumah tahfidz tadi ke ahli waris. Ibu itu sudah wafat gitu. Tapi kalau tidak berbatas waktu, berarti selama-lamanya, maka
ya harus lama-lamanya, nggak boleh digugat sebagai harta waris. Itu sudah bukan lagi milik ahli waris, tapi milik mauquf alaih. Mauquf alaih itu para pihak yang ditujukan, tetapi diwakili oleh nazir wakaf. Jadi tergantung akad. Akad itu mutlak penting ya. Jadi akad itu nggak boleh, nggak usah dinyatakan, walaupun tidak tertulis, ngomong atau tertulis itu harus jelas. Apakah selama-lamanya atau berbatas waktu. Itu berlaku untuk wakaf benda, benda bergerak, benda tidak bergerak. Untuk benda bergerak termasuk uang itu jelas, harus jelas. Ini selama-lamanya atau berbatas waktu. Itu dua-duanya diizinkan. Ada contohnya, ada landasan hadis-hadis hukum tentang hal itu. Jadi tidak semua wakaf itu selama-lamanya. Bisa berbatas waktu. Tapi tentu kalau untuk masjid, misalnya fasilitas umum ya sebaiknya selama-lamanya. Tidak elok kita berwakaf untuk membangun masjid atau renovasi masjid, tapi ini 10 tahun atau 15 tahun ya. Setelah 15 tahun harus balik ke ahli waris saya. Oh, itu kasihan, apa masjidnya harus dibongkar. Kan kasihan. Tapi kalau rumah tahfidz tadi atau klinik atau apa boleh, tapi kalau masjid atau sekolah misalnya yang dibutuhkan selama-lamanya. Tapi kalau klinik nanti setelah 10 tahun mungkin malah klinik itu direnovasi, dibalik lagi ke keluarga ahli waris, lalu malah bangun tempat lain rumah sakit. Tadinya klinik itu hanya darurat, rumah sakit itu nggak apa-apa, berbatas waktu. Tapi kalau contoh yang jelas sebaiknya selama-lamanya ya masjid lah. Nggak elok masjid hanya wakaf 10 tahun, setelah itu apa harus dibongkar masjidnya, kan nggak. Jadi kalau di luar masjid, ya, itu tadi kan rumah tahfidz itu boleh hanya 10 tahun atau hanya 5 tahun. Berarti selama 5 tahun boleh. Setelah 5 tahun nazir wakaf ya harus pindah mencari rumah tahfidz yang lain, bangunan rumah tahfidz yang lain gitu. Ya, jadi makanya harus ditelusuri akadnya. Kalau asumsinya begini, kalau tidak ada saksi, ya asumsinya selama-lamanya gitu. Tapi kalau ada saksi, oh iya dulu beliau nyebut untuk rumah tahfidz itu hanya 8 tahun ya. Oh kalau gitu 8 tahun sudah berlalu 6 tahun, beliau wafat misalnya almarhumah, berarti masih 2 tahun lagi ya, lewat 2 tahun lagi habis ya, habis masa wakafnya, kembali ke pemilik semula sudah wafat ya ahli waris gitu. Jadi akad itu diperlukan ya untuk menentukan itu. Karena wakaf bisa selama-lamanya, bisa berbatas waktu gitu ya. Baik, silakan pertanyaan berikutnya. Ya, terima kasih Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya di sini dari Ibu Adelina Syarif. Jadi pertanyaannya, apakah harta gonogini perlu dipisahkan dulu sebelum bagi waris? Iya, jadi begini, dalam perkawinan itu ada 3 jenis harta ya, seorang suami dan seorang istri. Ada harta suami sepenuhnya, ada harta bersama atau sering kita sebut gonogini, ada harta istri sepenuhnya. Yang paling mudah ditandai itu harta istri sepenuhnya. Harta istri sepenuhnya itu contohnya adalah kalau istri menerima warisan misalnya, entah dari ayahnya, ibunya, atau kakak kandungnya, maka itu sepenuhnya milik istri. Mau banyak, mau sedikit, itu harus ada kejelasan. Berupa nominal uang atau berupa barang, itu sepenuhnya milik istri. Kecuali istri ridho dihibahkan pada suami, baru milik harta bersama. Gitu. Menjadi milik harta bersama atau konektif. Tapi kalau tidak ada pernyataan statement apa-apa, maka contohnya ya, warisan itu milik istri sepenuhnya. Suami nggak boleh, wah kamu kan sudah menerima warisan dari almarhumah ibu mertua saya, berarti ibunya istri saya. Sudahlah, itu untuk kita belikan ya, saya mau pakai. Nggak boleh itu, minta izin harus. Itu sepenuhnya harta istri. Kalau harta suami, itu sebetulnya kalau tidak ada pernyataan apa-apa, pendapatan suami itu sepenuhnya menjadi harta bersama. Sepenuhnya ya. Kecuali ada di perjanjian pranikah. Nanti kalau saya dapat bonus tahunan ya dari perusahaan, itu bukan harta bersama ya. Jadi saya tabung untuk keperluan saya pribadi. Pribadi apa? Ya misalnya pingin umroh sendirian atau naik haji sendirian, itu boleh. Tapi walaupun mungkin agak egois ya, kan tidak terbiasa juga suami istri membuat perjanjian pranikah ya. Tapi itu boleh sebetulnya. Tidak diharamkan buat seperti itu. Berarti ada harta suami.
bukan untuk biaya sekolah anak, bukan untuk. Lalu dari mana biaya sekolah anak? Ya dari gaji kalau dia pegawai tetap di sebuah instansi atau BUMN, ya dari gaji bulanan itu. Gaji bulanan, tunjangan anak itu harta bersama. Tapi kalau bonus yang tiba-tiba karena prestasinya hebat dapat bonus besar, perjanjian pranikah itu harta saya sepenuhnya ya, bukan harta itu boleh. Walaupun dari sudut pandang istri, wah, suami saya ini pelit juga ya, bikin perjanjian pranikah kalau ada bonus-bonus nanti dari hartanya secara pribadi, harta suami pribadi bukan harta bersama. Tapi sebetulnya diizinkan, itu boleh. Jadi sekali lagi dalam perkawinan atau pernikahan itu ada 3 jenis harta ya. Yang umum itu harta bersama plus harta istri. Kalau yang tidak umum itu harta khusus suami. Ini tergantung perjanjian. Karena begini, suami itu wajib mencari nafkah, memang sebagai kepala keluarga. Maka penghasilan rutin bulanan entah dari wira swasta atau gaji bulanan dan tunjangan-tunjangan itu menjadi harta bersama masuknya. Kalau ada pos A, B, C ya, A itu pos harta suami khusus, B itu harta bersama, C itu harta istri khusus, maka semua gaji saya sebagai suami misalnya, gaji tunjangan itu honor-honor masuk ke B, akun B atau pos B. Kalau istri sebaliknya, kalau istri berkarier ya, lalu punya gaji dari kantornya, sebetulnya itu masuk di C, akun C, yaitu hasa. Istri nggak wajib menyekolahkan anak, nggak wajib membiayai pengobatan anak. Siapa yang wajib pengobatan anak, sekolah anak? Suami, kepala keluarga. Jadi sebetulnya kalau tidak ada perjanjian apa-apa, istri yang berkarier itu gajinya tidak secara warisan tadi, gajinya itu sepenuhnya hak istri. Istri tidak punya kewajiban membiayai rumah tangga. Tapi bagaimana kalau istrinya mau membantu, suaminya kekurangan, gajinya pas-pasan, itu malah pahalanya double. Dalam hadis sahih itu ada seorang istri sahabat minta izin pada Rasulullah. Justru Rasulullah, wah itu luar biasa kamu lakukan. Kamu dapat pahala double. Pahala pertama, pahala silaturahmi suami istri, ikatan suami istri, ke ikatan kasih sayang. Pahala kedua, kamu dapat pahala infak yang sesungguhnya. Infaknya iya, kasih sayang suami istri atau ukhuwah suami istri itu dapat juga. Jadi pahala double malah. Kalau mau hibah ke suami begitu ya. Baik, jadi sebetulnya ada ketegasan ya. Harta perkawinan itu ada 3 akun atau 3 pos. A, B, C. A itu khusus suami, B itu harta bersama atau kono gini, C itu harta khusus istri. Yang berstatus warisan, kalau suami wafat, yang berstatus warisan itu adalah harta dari akun dari pos A plus setengah dari harta bersama, yaitu pos B. Kalau suami wafat. Kalau sebaliknya istri wafat, maka yang berstatus harta waris adalah dari pos C. Pos C itu harta istri sepenuhnya plus setengah dari B, setengah dari harta bersama. Karena harta bersama itu dibagi 2 lebih dulu oleh pasangan yang masih hidup gitu ya. Jadi sederhana tapi harus dimengerti itu ya. Baik, silakan yang lain pertanyaan berikutnya. Agak lebih keras lagi. Mic-nya dari sini nggak terdengar. Oh ya. Di sini pertanyaannya, kalau ayah meninggal dan ahli waris 4 laki-laki dan 1 perempuan. 1 anak laki-laki sudah meninggal sebelum ayah meninggal dan punya 2 anak laki-laki. Bagaimana pembagiannya? Mungkin untuk pertanyaan ini insya Allah akan kami catat dan besok dijawab. Kemudian selanjutnya bisa untuk besok, tapi intinya begini, kalau anak laki-laki sudah wafat duluan, itu nanti cucu dari anak laki-laki itu bisa memperoleh hak dari bapaknya gitu. Karena cucu itu dari anak laki-laki itu punya hak memang menggantikan gitu ya. Tapi intinya gampang dihitung sebetulnya itu nanti, tinggal perbandingannya saja ya. Baik. Tapi besok bisa kita kerjakan. Kemudian Baik. beliau juga bertanya, Ustaz, selanjutnya bagaimana misal kalau ibu tidak membagi waris tapi dipegang ibu semua. Jadi mungkin ayah meninggal tapi si uangnya tidak dibagikan ke anak-anak yang lain tapi dipegang oleh ibu. Itu sebetulnya terutama kalau putra-putrinya belum dewasa ya, berarti masih as-safih atau as-sufaha. Jadi belum dewasa, maka ibu menjadi wali.
semacam wali dalam ini wali harta ya. Jadi kan anaknya masih sekolah, bahkan ada yang SD, ada yang SMP. Kalau diserahi haknya itu khawatir malah foya-foya, tidak tahu, tidak mengerti skala prioritas. Jadi sebetulnya hak mereka masing-masing, tapi pembagiannya boleh ditunda sampai mereka dewasa, misalnya kuliah, mulai besar bertanggung jawab, baru diserahkan haknya gitu. Jadi sebetulnya statusnya adalah ibu itu menyimpankan dan membantu pengelolaannya dari harta putra-putrinya yang masih safe, masih kanak-kanak, belum dewasa, belum bisa bertanggung jawab dalam pengelolaan harta tadi gitu. Jadi sebetulnya sudah punya hak masing-masing. Walaupun masih sekolah SD, sekolah SMP, cuman kalau dibagi langsung, terbayang aja, mungkin langsung habis dalam setahun, 2 tahun, bahkan dalam bulan, karena untuk traktir teman, untuk ini, untuk hal-hal yang tidak perlu ya, putra-putrinya itu. Nah, oleh karena itu, ibu menjadi wali, lalu dipegang oleh ibu sementara. Ya. Tetapi ibu juga nggak boleh berfoya-foya untuk kepentingan diri sendiri. Ini untuk anak-anak masih sekolah, udah saya habiskan untuk diri saya, beli perhiasan sebanyak-banyaknya, nggak boleh begitu juga. Harus bertanggung jawab dan amanat juga si ibu ini. Jadi itu soal sebetulnya tidak hanya dalam harta, dalam segala macam. Karena belum mampu diberi amanat sepenuhnya. Anak-anak itu masih sekolah, masih usia remaja, masih belum balik betul-betul untuk bertanggung jawab terhadap harta. Baik, silakan ya. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Sangat luar biasa. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Mira Wardatisari. Ya, Assalamualaikum Ustadz Samsu. Untuk logam mulia untuk logam mulia dan kendaraan, apakah harus diuangkan? Misal dijual atau semacamnya baru dibagi, atau boleh hanya diasumsikan saja harganya? Intinya adalah tergantung konteksnya, tidak saja logam mulia ya, kendaraan, bahkan korporasi atau perusahaan ya, restoran misalnya, atau sebuah perseroan terbatas, atau hotel syariah misalnya, atau yang aset-aset berharga seperti itu, kalau dibagi langsung, dijual langsung, dibagi langsung, bisa jadi kurang optimal. Ada yang tidak berbakat dagang, ada yang sulit untuk tidak kompeten mengelola keuangan, apalagi perusahaan itu sedang jaya-jayanya ya, menghasilkan profit besar, entah itu restoran, hotel syariah, atau mungkin perusahaan peternakan, pertanian, termasuk logam mulia tadi. Kalau bermanfaat untuk tetap dirawat bersama, ditumbuhkan bersama, tapi catatannya adalah kepemilikan itu milik bersama. Jadi misalnya gini, almarhumah ibu meninggalkan banyak perhiasan dan batang emas ya, yang kalau dijual ya mahal. Sekarang emas mendekati 1 juta 1 gramnya. Lalu bagaimana nggak dijual? Tapi kan ada catatan, oh perhiasannya sekian puluh atau sekian ratus gram, emas batangannya sekian ratus gram, itu sudah. Lalu milik siapa ini? Milik seluruh ahli waris. Cuman seperti saham, masing-masing punya saham berbeda-beda sesuai dengan persentase bagian waris. Jadi milik bersama tadi nggak berarti rata. Kalau 5 bersaudara, yang satunya memiliki misalnya 30%, satunya 30%, satunya 15%, satunya 10, satunya 10 lah gitu. Tapi milik bersama. Jadi nggak langsung dibagi. Tapi boleh juga kalau masing-masing kompeten dan sepakat, batu mulia atau logam mulia itu dijual, nilai nominalnya yang dibagi itu boleh juga. Tapi kalau untuk perusahaan pada umumnya itu jarang yang begitu. Biasanya tetap dikelola. Paling nanti salah seorang diserai sebagai CEO. Nah, CEO itulah yang harus memimpin sehingga itu tetap berkembang, seluruh ahli waris memperoleh manfaat. Sambil contoh ya, boleh nyebut ya, misalnya keluarga Haji Kala atau keluarga Haji Bakri misalnya. Keluarga Haji Kala kan semula dikelola. Haji Kala wafat, tidak dibagi. Grup perusahaannya dikelola oleh Pak Yusuf Kala. Yusuf Kala jadi politisi, bergerak ini masuk ke Golkar, itu diserahkan pada adik bungsunya, adik bungsu ya, wanita lagi, Ibu Fatimah Kala. Jadi Ibu Fatimah Kala yang jungkir balik mengelola itu, tapi itu milik bersama dengan persentase bagi waris
secara Islam. Begitu juga Haji Bakri ya, keluarganya Abu Rizal Bakri. Haji Bakri wafat, Abu Rizal Bakri yang jadi CEO-nya. Terus punya sekian perusahaan dikelola bersama-sama dan seterusnya. Jadi tidak dibagi langsung. Kalau dibagi langsung khawatirnya malah usahanya surut, nanti begitu juga itu tadi. Jadi maksudnya tergantung konteksnya ya, tergantung konteksnya. Kalau untuk perusahaan dan sebagainya pada umumnya nggak dijual, tetap dikelola, tinggal siapa yang dipercayai dari CEO jadi presiden direkturnya ngelola itu, nanti dividen tiap tahun dibagi sesuai proporsi warisan begitu. Nah begitu juga nanti aset-aset berharga yang lain termasuk yang itu aset produktif ya, pertanian, pertambangan, peternakan. Kalau punya peternakan, punya 100 ekor sapi, nah itu tetap dikelola terus. Nanti keuntungannya lah yang dibagi hasilkan tiap tahun di antara sesama ahli waris gitu. Tentu proporsional terhadap bagian masing-masing gitu ya. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya di sini dari Ibu Putri Rizky Amelia. Ibu Putri bertanya, Ustadz izin bertanya, ayah saya sudah meninggal 7 tahun yang lalu. Semua kakak dan adik dari ayah saya sudah mendapatkan bagiannya masing-masing. Ketika pembagian waris, tidak ada yang memberitahu sama sekali kepada saya ataupun kakak saya. Sebagai anak, apakah boleh menanyakan hak waris kepada saudara-saudara ayah saya? Ya, begitu Ustaz pertanyaannya. Ya tentu saja, bukan saja boleh, harus ditanyakan, harus ada klarifikasi. Jadi katakanlah begini, waktu itu berapa tahun yang lalu lah, 6 tahun atau 7 tahun, misalnya masih kecil, sekolah SD apa, itu tetap punya hak. Tidak boleh paman atau apa, udahlah, untuk saya aja, nanti kamu saya sekolahkan, beda lagi. Yang harusnya tetap itu haknya, adapun dipegang rekeningnya atau nominal dipegang oleh bibi atau paman atau om lebih dulu, itu nanti pada saatnya harus diserahkan setelah dia dewasa. Jadi harus ada klarifikasi, bukan soal diberitahu, tapi itu hak ya, hak nggak boleh dilanggar. Jadi apalagi kalau itu ada anak laki-laki, yang nanti kalau ada anak laki-laki saudara kakak. Jadi kalau seseorang pewaris ya punya anak laki-laki, maka saudara kandungnya, kakak atau adik itu nggak dapat, terhalang. Kalau seperti itu malah lebih dolim lagi. Jadi misalnya seseorang wafat ya, seorang bapak wafat, dia punya anak, ada laki-laki ada wanita, masih kecil-kecil, maka yang berhak itu anak-anaknya, adik dan kakak kandungnya terhalang, terhijab oleh keberadaan anak laki-laki. Itu lalu bagaimana? Boleh sementara jadi wali, membantu mengelola sampai pada saat mereka dewasa diserahkan. Nggak boleh secara serakah diembat atau dikangkangi gitu. Malah putra-putri nggak dapat apa-apa gitu. Apalagi kalau yang jelas jadi penghalang atau istilahnya penghalang ya, sehingga terhijab. Jadi mahjub ya, terhijab itu kan anak laki-laki. Jadi kalau ada anak laki-laki, maka paman dia, uwa, bibi, om, tante nggak dapat itu. Berarti saudara kandung almarhum nggak dapat, terhijab oleh keberadaan anak laki-laki, baik seorang, 2 orang, atau 3 orang gitu. Jadi itu kan terbayang ya dolemnya kalau tiba-tiba dibagi di antara kakak adik kandung, udah anak-anak kecil-kecil ini, anak yatim ini nggak usah nerima apa-apa. Itu semuanya nanti bertanggung jawab di akhirat itu. Saudara kandung almarhum itu bertanggung jawab di akhirat karena hak anak-anak yatim dikuasai secara tidak sah. Naudzubillah min dzalik gitu. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya di sini dari Bapak Rawi Al-Fatah. Bapak Rawi Al-Fatah bertanya, jika suami atau istri yang ditinggalkan mempunyai anak yang masih kecil, artinya haknya baru akan diberikan ketika dia sudah dewasa. Siapa yang paling berhak menjaga hak anak tersebut? Dan pengelolaannya bagaimana untuk bisa menjaga dari inflasi yang mungkin saja mengurangi nilainya karena waktu yang sangat lama tersebut. Itu pertanyaannya. Ya, sebetulnya begini, sebetulnya itu analoginya mirip seperti nazir wakaf. Jadi terhadap harta waris anak-anak kecil-kecil ini,
yatim piatu yang kecil-kecil ini harus ada saudara dekat, karib kerabat kalau bisa yang amanat dan bisa dipercaya ya. Lalu dia menjadi wali. Dalam ini wali untuk pengelolaan harta itu terhadap anak-anak as-sufaha ini yang safeh, yang belum sanggup mengelola harta, sampai pada saatnya mereka dewasa bisa diserai untuk bertanggung jawab sendiri gitu. Dan itu harus dipertanggungjawabkan, istilah keuangannya diaudit lah, audit oleh seorang akuntan, seorang pemeriksa, harus ada yang mengaudit. Lebih jauh lagi harus ada upaya untuk hedging. Hedging itu melindung nilai ya. Nah, lindung nilai itu bisa dengan beli emas, diwujudkan dalam bentuk emas, bisa dalam bentuk investasi. Tapi maksudnya hedging itu tadi terhadap terpaan atau terjangan inflasi maupun nanti devaluasi nilai mata uang hampa, mata uang rupiah gitu. Jadi harus ada. Berarti nazir wakaf atau dalam ini wali harta itu harus ngerti portofolio investasi, ngerti keuangan, ngerti bisnis. Sehingga jadi bukan begini, disimpan dalam bentuk rekening saja. Kecuali kalau itu besar sekali nilainya, udahlah paling gampang ya deposito mudharabah di bank Islam atau bank syariah. Kalau misalnya kita ya nggak begitu mahir portofolio investasi, nggak begitu mahir bisnis, warisan itu kalau misalnya 800 juta, misalnya, anaknya ada 3, satu anak laki, 2 anak wanita, 3 itu masih kecil-kecil. Udah 800 juta itu kita deposito mudharabah saja di bank Islam. Bank Islam manapun yang di Indonesia yang besar tentu saja supaya aman ya, dijamin oleh LPS, lembaga penjamin. Udah tiap bulan menerima hasil bagi hasil. Itu untuk biaya sekolah dan kesehatan dan makan minum anak-anak. Tapi returnnya itu relatif kecil. Jadi deposito itu tetap walaupun motor Islami ya, motor kecil. Tapi insya Allah cukup. Kalau 800 juta itu untuk 3 anak itu sampai pada saatnya. Tapi kalau misalnya hanya 100 juta atau 50 juta di deposito itu nggak cukup. Nggak cukup untuk menyekolahkan 3 anak itu juga nggak cukup. Berarti harus lihe. Bagaimana jadikan modal dagang, lalu ada penghasilan rutin bulanan, dari situ memadai untuk SPP anak-anak, 3 anak yatim ini tadi dan seterusnya. Jadi harus pinter-pinter portofolio investasi dan bisnis sih. Si Nazir, kalau ada ini namanya bukan Nazir tapi wali ya, wali harta ini. Tapi bisa dipilih yang jago dagang, jago bisnis, ini pamannya mas atau apalah sepupu gitu, dan bisa dipercaya ya, amanat, ada tertulisnya juga nanti di depan saksi, ada di atas kertas bermeterai gitu. Nah, baru ya, insya Allah 3 anak yatim tetap memperoleh manfaat, tidak tahu-tahu tergerus inflasi, tidak ada hedging, nilainya mengecil kena devaluasi. Pada saat mereka ini nilainya sudah kecil, nggak cukup untuk modal dagang, kasihan kalau begitu. Jadi memang benar, berarti harus lindung diri, harus ada upaya hedging, lindung nilai. Berarti upayanya yang paling sederhana, lindung nilai itu kalau sementara ya sekarang dibelikan emas. Emas itu relatif tidak kena inflasi dan devaluasi. Tapi itu juga yang paling sederhana ya. Paling sederhana itu. Kalau yang lebih rumit ya dalam bentuk portofolio investasi. Kan harta warisan besar, ditanamkan di upaya ini retail, ini otomotif, dengan portofolio investasi. Jangan letakkan telurmu di satu keranjang, maka insya Allah itu akan continue jangka panjang, berkepanjangan yang abadi. Anak-anak itu bisa memperoleh manfaat sampai mereka dewasa sanggup mengelola sendiri harta waris itu. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Kemudian di sini sebetulnya masih banyak pertanyaan Ustadz, ada beberapa lagi pertanyaan. Tapi mungkin sekarang kita ada pertanyaan terakhir yang insya Allah pada sesi pertama ini akan coba dijawab ya Ustadz ya. Mungkin untuk pertanyaan yang terjawab nanti insya Allah akan kami rekap. Kemudian insya Allah akan kita jawab bersama-sama gitu ya Ustadz ya. Untuk yang belum terjawab pada sesi ini. Gitu. Nah ini pertanyaan terakhir dari Bapak Iman Rukmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah harta waris itu mesti dibagi ke semua yang berhak menerima? Contohnya, jika ayah meninggal dibagi ke istri, anak-anaknya, ibu dan bapaknya kalau masih ada, saudaranya, atau sebatas istri dan anak saja.
intinya di langkah ke berapa ya? Langkah ke yang saya tuliskan tadi itu harus membuat ketentuan, bukan ketentuan ya, membuat daftar lah ya, lebih tepat daftar mana yang berhak, mana yang terhalang atau nah itu nanti di langkah keempat. Identifikasi dan klasifikasikan seluruh ahli waris yang berhak dan sah ke dalam dua golongan, yang mana ashabul furud dan ashabah. Semula kan ada 25 golongan lah. Itu kan nggak semuanya berhak. Misalnya ada yang tidak ada. Misalnya ada sebutan ini, oh itu nggak ada orangnya. Tapi tidaknya itu ada yang terhalang. Contoh yang paling gampang terhalang yaitu tadi. Kalau misalnya ada anak laki-laki, maka paman-paman, uak-uak, pakde-pakde, dan tante-tante, bibi-bibi dari kandung ya, berarti saudara kandung dari almarhum nggak dapat. Itu semua terhalang. Berarti walaupun ada di daftar ahli waris, tapi terhalang. Terhalang itu berarti nggak dapat bagian. Itu tidak sah. Jadi nggak otomatis semuanya. Itu bisa didaftar, dilihat dari tabel. Tabel matriks itu nanti akan kelihatan. Kan ada kolom, coba bisa dilihat. Ada kolom terhalang atau terhambat. Jadi ada kolom di paling kiri. Kolom paling kiri setelah rincian itu kan ada terhambat atau terhalang. Nah itu sebabnya apa bisa dibaca di situ. Sebabnya apa ya? Nah kolom terhalang itu nanti ada. Kenapa terhalang? Misalnya itu ya, nomor coba lihat. Cucu perempuan dari anak laki-laki itu nanti terhalang karena ada anak laki-laki atau 2 orang. Jadi dia terhalang, artinya ada di daftar ahli waris tapi tidak berhak menerima. Maksudnya terhalang begitu. Misalnya kakek ya, itu nomor 9, baris ke-9, kakek itu terhalang jika ada ayah. Jadi kalau kita wafat misalnya, lalu ayah kita masih ada, masih hidup, kakek juga masih hidup, maka kakek kita tidak dapat harta waris apa-apa. Karena ada ayah. Jika ayah kita masih hidup, jadi ayah kandung kita masih hidup, maka kakek kandung kita nggak dapat, terhalang oleh ayah. Itu kan di kolom pertama itu. Jika ada ayah. Tapi nanti kalau ayah itu berbakti, kasihan berbakti, kakek ini sudah pensiunnya kecil, kena inflasi, udah bagian saya hibahkan ke ayah saya. Ayah saya kan berarti kakek saya. Maka itu dapat pahala luar biasa. Tapi secara hukum kakek itu terhalang, kecuali ayah saya sudah wafat. Jadi tidak ada ayah. Maka kakek berhak dapat itu, ada bagiannya itu. Ya kan ada bagiannya berapa itu? Saya nggak apa, baris ketiga itu, kolom ketiga itu. Kakek dapat 1/6 berarti. Kalau kakek itu masih hidup, katakanlah misalnya saya wafat ya, lalu ayah saya juga sudah wafat, berarti tidak ada ayah kan? Kakek masih hidup, umurnya panjang, 100, masih hidup umur 102, berhak dapat 1/6 bagian itu. Jadi itu kan syarat dan ketentuan berlaku ada di situ. Jadi tidak otomatis dapat, ada yang terhalang gitu. Seperti kasus tadi, kalau seseorang wafat, walaupun anak itu masih kecil, laki-laki SD kelas 4 gitu ya, maka bibinya, omnya, tantenya, pak uak-uak, pak de-pade itu nggak berhak dapat, terhalang semuanya. Nggak boleh. Malah dibagi-bagi kayak bancaan gitu, lalu anak-anak yatim yang SD ini nggak dapat apa-apa, biarin masih kecil-kecil. Oh, itu dolim itu. Na'udzubillah min dzalik, nggak boleh gitu ya. Jadi terhambatnya itu disebut karena apa? Jika ada siapa gitu ya. Baik ya, jadi secara itu, jadi nanti mohon pada panitia yang di chat, terutama yang teknis perhitungan, jadi satu kasus bisa kita kerjakan bersama besok. Tapi bagi yang mengirimkan chat berupa persoalan, ini misalnya gini, uak saya wafat, meninggalkan ahli waris ini gimana membaginya, itu besok kita kerjakan bersama-sama. Di luar itu ada 4 contoh. 4 contoh itu saya angkat dari kasus yang selama ini saya tangani begitu. Mulai dari yang sangat sederhana, ada yang sederhana sampai butuh aul, yaitu harta asbabul wurud itu jumlahnya melebihi 1 bagian, melebihi 100%, sehingga harus turun
gimana kelanjutannya, sampai yang paling rumit itu ada 7 kematian berturut-turut dalam suatu keluarga besar, tapi belum pernah dibagi waris. Jadi misalnya wafat duluan sang kakek, setelah itu anak laki-laki, setelah itu anak wanita, setelah itu istri, setelah itu terus sehingga harus ada 8 tahapan sampai nanti rinci sekali perhitungan sampai masing-masing berapa persen itu nanti. Itu contoh yang sangat rumit nanti ada, tapi mohon panitia yang dari chat tadi itu nanti bisa kita kerjakan. Ya, katakanlah saya ngerjakan juga nanti malam, masing-masing yang bertanya juga dengan pedoman kalau bisa mengerjakan dan betul ya itu sudah bisa lepas secara mandiri, kapan jam bisa ngitung sendiri. Tapi kalau ada kesalahan kita koreksi nanti besok gitu. Ya. Jadi dari PowerPoint tadi plus yang dibagikan panitia itu disalin ulang dari buku Pak Ahmad Hatta dan kawan-kawan, yaitu buku Bimbingan Islam untuk Hidup Keluarga Muslim itu. Nanti besok insya Allah kita bisa mengerjakan bersama-sama gitu. Kasus dari yang sederhana sampai yang agak rumit, maka besok kita bisa kerjakan. Saya rasa begitu. Ya, Ustaz. Kembalikan pada host ya, pada moderator, ada host. Mungkin kepada Bapak, Ibu, dan Akang Teteh yang pertanyaannya belum terjawab, insya Allah kami atau panitia akan rekap, insya Allah akan kita jawab bersama-sama di webinar sesi kedua yang akan dilaksanakan besok hari gitu ya, di jam yang sama, jam 8 sampai jam 10. Nah, mungkin untuk webinar kali ini, karena memang waktunya juga sudah jam 10 lebih 2 ya, jadi sesuai dengan waktunya jam 8 sampai jam 10, kita cukupan sekian. Terima kasih kepada Mas Syamsu, Ustaz Syamsu Basyarudin, selaku Dewan Syariah Rumah Aman Salman yang hari ini materinya sungguh luar biasa, dapat memberikan pencerahan kepada kita semua gitu ya. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, Akang dan Teteh yang sedari jam 8 tadi sudah secara konsisten membersamai kita dalam acara webinar kali ini. Nah, kemudian mungkin saya juga kembali mengingatkan besok juga mari kita jaga komitmennya, mari kita selesaikan apa yang telah kita mulai. Insya Allah besok akan ada sesi langsung praktek perhitungan mengenai bagaimana cara menyelesaikan permasalahan waris gitu ya. Untuk waktunya jam 8 sampai jam 10. Untuk linknya juga masih link yang sama. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.